Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran agama bersama Pak Danang. Kita akan belajar, kita masuk pada perumpamaan tentang anak yang hilang. Bisa kamu siapkan di buku paketnya, itu halaman 58. Nah, maka mari sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya kasih-Mu, agar kami dapat melihat dosa-dosa kami dan bertobat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, maka marilah kita bersemangat terlebih dahulu dengan bernyanyi. Judulnya Cari Apa di Dalam Dunia. Silahkan nanti bisa mengikuti lagunya di video berikut ini ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak semua sudah bersemangat, semua sudah bernyanyi bersama. Dan di sebelahnya sini kita bisa lihat ada gambar ya. Bisa lihat ada gambar. Kemudian gambar ini ada ceritanya. Nah, Pak Danang akan membacakan ceritanya. Judulnya Berani Meminta Maaf. Mengapa mainan adik kamu hancurkan? Demikian ibu memarahi kakak yang mulai menangis dan berusaha membela dirinya. Habis, mau pinjam sebentar saja tidak boleh, kata kakak berusaha menyalahkan adiknya. Tapi kakak kan punya mainan juga, mengapa harus merebut mainan adik? Kata ibu. Kakak tidak berani menjawab lagi karena merasa dirinya memang bersalah. Siapa yang bersalah harus menanggung hukuman, kata ibu dengan nada tinggi. Wajah kakak nampak gugup sambil memperhatikan pernyataan ibu selanjutnya. Kakak telah merusak mainan adik yang baru ibu beli, maka kakak dihukum selama 1 minggu tidak mendapatkan uang jajan. Demikian ibu menghukum kakak. Setelah 2 hari menjalani hukuman, kakak mulai mengeluh. Wah, payah kalau tidak punya uang jajan. Pada hari ketiga, kakak tidak tahan lagi menjalani hukuman.
Diam-diam kakak mendatangi ibu dan meminta maaf. Katanya, "Bu, ibu, kakak minta maaf. Kakak janji tidak akan merusak mainan adik lagi." Ibu yang baik hati terharu mendengar penyesalan kakak, lalu memeluknya dan berbisik katanya, "Ya, ibu maafkan kesalahanmu. Ibu tidak menghukummu lagi." Nah, jadi ada sebuah cerita yang sesuai dengan gambar di sebelah sini. Nah, maka apa tuh yang menjadi pesan pada cerita ini? Mari bertanya tentang cerita kakak yang berani meminta maaf. Pesannya apa yang terkandung dalam cerita ini? Ternyata kita semua itu pernah mengalami kesalahan, ya, pernah mengalami kesalahan, mungkin bertengkar dengan adiknya, bertengkar dengan kakakmu atau dengan temanmu dan dengan yang lainnya. Kemudian menjadi suatu permusuhan. Nah, itu yang tidak baik. Maka pesan di sini, jika kita melakukan kesalahan, ya, kita harus berani meminta maaf kepada orang yang kita lakukan kesalahan tadi. Di sini ada gambar, ya, di sebelah sini itu ada gambar. Ya, itu ada gambar. Nanti ada tulisan pesanku, ya, di sebelahnya itu ada tulisan pesanku. Nanti kamu tuliskan apa tuh pesan yang terkandung dalam gambar itu, ya, terus kemudian diwarnai. Setelah diwarnai, kemudian nanti tuliskan doamu. Di situ kan ada gambar, "Ayo lakukan sekarang juga." Nah, tetapi yang bilang itu adalah si iblis. Kemudian malaikatnya, "Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu." Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik, itu terkadang ada sesuatu di dalam diri kita. Apakah kita melanjutkan melakukan atau tidak? Nah, misalnya seperti kakak tadi, ya, karena terbujuk oleh bujukan si iblis, maka dia melakukan yang perbuatan yang tidak baik, ya, marah-marah merusak mainannya adiknya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Padahal sebenarnya kita sudah diingatkan oleh apa ini, kalau di sini oleh malaikat. Nah, tetapi misalnya lewat orang tua kita diingatkan oleh teman-teman kita, oleh bapak ibu guru kita, bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka nanti silakan itu tugasnya dikerjakan dengan baik, ya. Ya. Kemudian berikutnya di sini ada gambar. Nah, gambar tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di sebelahnya sini itu ada bacaannya. Nah, tugas kalian silahkan video ini dihentikan dahulu. Silahkan membaca, ya, tugasnya membaca halaman 63 perumpamaan tentang anak yang hilang, ya, dibaca terus. Kemudian di situ ada narasi juga, ada bermain peran. Nah, itu juga dibaca juga sampai dengan selesai, ya, dibaca terlebih dahulu. Silakan videonya bisa dihentikan, bisa dibaca terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak semua sudah membaca dengan sungguh-sungguh apa yang ada di dalam cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Kemudian biar kalian lebih memahami lagi, nah, ini Pak Danang berikan video atau animasi tentang perumpamaan anak yang hilang. Silahkan dilihat dengan baik, ya, dilihat dahulu. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka.
Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Itu tadi anak-anak semua perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, dalam perumpamaan tersebut, mari kita renungkan bersama. Ya, apa yang menjadi perenungan? Tadi dikisahkan bahwa ada anak yang menghabiskan uangnya, ya, kemudian berfoya-foya, habis itu uangnya habis, dia kelaparan, kemudian ingin kembali kepada bapaknya. Nah, itu adalah sebuah penyesalan pertobatan dia atas perbuatannya, sehingga bapaknya tadi memaafkan. Maka intinya adalah kita harus berani meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Kita harus meminta maaf dan berdamai kepada teman-teman kita, kepada saudara kita jika kita melakukan kesalahan. Jadi sikap meminta maaf itu adalah harus kita lakukan sebagai murid-murid Kristus jika kita melakukan kesalahan. Kemudian
Tuhan itu juga menuntun orang berdosa untuk bertobat. Nah, ketika kita meminta maaf juga jangan hanya diucapkan saja, tetapi juga dengan perbuatan kita. Jadi kita tidak melakukan lagi, itu adalah wujud dari pertobatan kita. Karena Tuhan itu pasti mengampuni, seperti anak bungsu yang diampuni oleh ayahnya tadi. Dengan bertobat kita bisa mendapatkan kembali damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Itu adalah pesan yang dapat Pak Danang sampaikan atau di buku sampaikan pada pertemuan pembelajaran kali ini. Jadi intinya kita sebagai murid Kristus, kita harus berani bertobat dengan melakukan minta maaf jika kita melakukan kesalahan. Minta maaf, menyesali, dan tidak akan mengulanginya kembali. Demikian pembelajaran kali ini yang dapat Pak Danang sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk mengakui dosa-dosa kami dan bertobat. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.